Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Susanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas materi tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam mengenai materi bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman, kita juga harus tahu apa sih itu persatuan. Nah, dipandang dari Islam disebut ikhwan, yaitu persaudaraan, yang secara umum disebut ikhwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam, atau dengan kata lain, saudara sesama Islam. Nah, jelas bahwasannya dengan adanya persaudaraan, seseorang mampu berbuat damai, dan dengan adanya perdamaian, kesatuan dan persatuan dapat diwujudkan. Selanjutnya, konsep Islam tentang keragaman dalam keberagaman. Jika dikaitkan dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan telah diajarkan juga oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana jika dikaitkan dengan konteks perubahan zaman? Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di negeri ini atau bahkan di dunia? Di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang isinya, Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dari firman Allah tadi, jelas bahwasannya Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman itu. Dan keberagaman itu mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti kita memandang kelompok, mazhab, ataupun keberagaman sudah ada sejak para sahabat. Contohnya pada saat ketika Nabi wafat, para sahabat mengklaim dirinya sendiri, mengakui dirinya sendiri bahwa dirinya lah yang pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW. Padahal Allah telah menjelaskan bahwasannya tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap perbedaan keberagaman, terhadap permasalahan keragaman, dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis juga memberikan perumpamaan bahwasannya seselama muslim diibaratkan satu. Perumpamaan kaum muslim dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu tubuh terasa sakit, maka tubuh lainnya merasakan tidak bisa tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan agama. Adapun Islam dalam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa adalah yang pertama, konsep toleransi dalam Islam atau kebebasan beragama. Islam mengakui bahwasannya keberagaman itu ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang untuk memaksa sesama manusia atau memaksakan orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk ke agama Islam. Contohnya nih, karena kita berteman dengan orang yang beda agama dengan kita, tetapi kita memaksa dia agar dia masuk ke agama kita.
Sebenarnya itu tidak boleh karena Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua, batas toleransi dalam perspektif Islam. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Aqliyat Al-Muslimah menyebutkan beberapa faktor toleransi faktor toleransi muslim terhadap non-muslim. Yang pertama ada nilai kemanusiaan yang mulia. Dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra yang berisi walaqad karramna bani Adam. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ayat ini mengandung beberapa keistimewaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita manusia, yaitu pada lafaz laqad yang berfungsi sebagai penguat keyakinan. Lafaz ini menggambarkan makna yang cukup dalam tentang kemuliaan yang diberikan Allah untuk manusia. Dalam tafsir Al-Kasyaf mengutip riwayat yang mengatakan bahwasannya Allah memuliakan manusia dengan kemampuan yang khusus. Kemampuan tersebut seperti bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk, memaksimalkan panca indera. Hingga kita manusia, karena kita telah diberikan kemuliaan tadi, kita dapat mengatur segala urusan dunia. Inilah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan hanya dimiliki oleh manusia. Dan yang kedua, ada perbedaan yang di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Hud ayat 118 yang artinya, jikalau Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Artinya, jika Allah menghendaki, jika Allah mau menjadikan manusia itu umat yang satu, menjadi penganut agama yang satu keyakinan, atau satu pendapat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, melainkan Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih agama, memilih keyakinan, dan kita diberikan pendapat atau diberikan pikiran yang beda-beda supaya Allah dapat membedakan pahala, dapat memilih, dapat memberikan pahala dan siksa. Meskipun Allah memberikan kita perbedaan untuk memilih, kita senantiasa tetap berselisih pendapat tentang kebenaran lantaran kita mengikuti hawa nafsu kita. Perbedaan ini dapat kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Jadi kita harus berbuat adil kepada sesama tanpa memandang suku, ras, budaya. Karena di mata Allah, kita ini semua sama. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita. Selanjutnya ada implementasi keragaman dalam keberagaman. Mencermati berbagai ulasan mengenai keragaman dan keberagaman dalam perspektif Islam, agama juga salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Maka langkah konkret untuk menyikapi itu semua adalah membangun tali silaturahmi yang mengedepankan toleransi intern umat Islam. Namun ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persaudaraan di kalangan umat Islam. Antara lain yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Dan yang kedua, munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. Contohnya seperti fitnah. Kita menfitnah orang tanpa kita tahu dia itu sebenarnya tujuan dia itu apa. Dan kita itu asal nuduh seperti
kita menuduh tanpa bukti. Kita nggak ada bukti tapi kita udah nuduh dia. Dan itu juga dapat membuat rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat. Dan yang ketiga ada mencari kejelekan orang lain. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sukakah seseorang di antara kamu menggunjing sebagian dari orang lain? Sukakah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat di sini dijelaskan bahwasannya jika kita menaruh prasangka yang buruk terhadap orang dapat membuat diri kita menjadi lebih buruk, dapat menambah dosa kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dan jangan juga suka menggunjing. Karena menggunjing merupakan perumpamaan dari memakan daging saudara sendiri. Maka jika kita mempunyai sifat salah satu yang telah saya sebutkan tadi, kurangilah. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang semacam tadi. Maka bertobatlah kamu, buang segala kejelekan-kejelekan yang telah kamu perbuat. Taubatlah karena Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, untuk mencegah penyebab rapuhnya kesatuan dan persatuan di kalangan umat, kita juga harus menciptakan, juga harus melakukan upaya untuk mewujudkan persatuan umat. Yang pertama, untuk mewujudkan persatuan di kalangan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Jangan sampai pemimpin tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan sampai pemimpin bertindak semena-mena yang bertolak belakang kepada rakyat. Dan yang kedua, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan saling menghormati dan menjaga perbedaan masing-masing. Jangan pernah membeda-bedakan kita, karena kita semua di sini sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, kita harus cinta tanah air. Dengan menjadi manusia yang cinta negara, bangga terhadap Indonesia, dan dengan cara menerapkan bahwa negara kita adalah negara yang paling istimewa. Bukan berarti kita menjelekkan negara lain, bukan. Di sini kita membahas konteks di dalam negara kita. Kita harus membanggakan negara kita. Kita nggak boleh nih menjelek-jelekkan negara sendiri, bahwasannya itu tidak baik. Umat Islam mengetahui bahwasannya persatuan dan kesatuan adalah tuntunan dalam Al-Quran. Dan meskipun berat untuk menjalaninya, kita harus mencoba untuk membangun persatuan dalam agama. Oleh karena itu, untuk mencegah perpecahan antara persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menjunjung tinggi toleransi atau menghormati akan adanya perbedaan agama tanpa memandang suku. Kita juga harus berteman kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dan kita juga harus berteman tanpa harus memandang ras, suku, dan bangsa. Dan kita juga diminta untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi, dan jangan sampai kamu memutuskan tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan apapun. Berlomba-lombalah kita untuk berbuat baik dan diawali dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian pemaparan materi dari saya tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang,
mohon dikiranya diberi kemaafan. Dan saya berharap semoga UTS kali ini saya mendapat nilai yang bagus. Saya Nur Susanti, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.